Jadi untuk modus operandinya, zat pewarna inilah yang digunakan untuk mencampur ke dalam tangki pendam. Ini tangki pendam ini adalah khusus untuk Pertamax. Khusus untuk Pertamax. Jadi tidak boleh diisi jenis BBM lain sebetulnya. Tetapi mereka mengisi tangki pendam ini dengan BBM jenis Pertalite. Nah, kemudian setelah mereka isi, dicampurlah dengan zat pewarna ini. Nah, setelah dicampur beberapa sendok, kapasitas tangki ini sekitar 24.000 liter. Jadi setelah ini dicampur, kemudian mereka mengecek sampai sejauh mana Pertamax itu menyerupai Pertalite itu menyerupai Pertamax. Nanti tinggal dicek di sini. Warnanya apakah sudah persis menyerupai Pertamax atau tidak. Warnanya Wah, warnanya lihat nih, Pertamax. warnanya beda Tuh, lihat bensinnya. warnanya Udah keruh loh. udah keruh. Jauh ini. Ada putih-putih itu. Ya, bensinnya. Total udah berapa mobil, Bang? 13. Udah 13. 13 ya. 13. Belum yang mana? Aduh. Nah, mana belum lo? Mana? Plat merah no, belum kita turunin. Ini juga tadi ya, sebelah ini ya? Pantas mesin motor rusak. Tai kucing oplosi BBM. Rakyat jadi korban. Njir, pantas aja motor baru atau lama cepet bobrok. Oligarki migas kerjaan cuma ngoplos. Bensin mahal, mesin rusak, rakyat disalahkan. Pertamax harganya naik terus, ternyata isinya Pertalite. Bebain, yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Ini pengkhianatan terhadap rakyat. Udah beli mahal, dapatnya BBM oplosan. Mesin jebol, rakyat harus nombok sendiri. Lah terus mafia migasnya tetap ngantongin duit, mobil mogok, disuruh salah perawatan, motor brebet, disuruh salah isi bensin. Padahal yang bikin mesin rusak ya mereka sendiri, bajingan minyak. Kita nggak butuh alasan lagi. Hukum mati para mafia migas. Pak Prabowo, nggak usah lama-lama. Ini bukan maling ayam, ini maling ratusan triliun dari rakyat. Negara rugi, rakyat sengsara. Gaji udah miliaran, tapi masih serakah. Gaji mereka bukan kecil. Lihat sendiri, Rifa Syahaan, Dirut PT Pertamina Patraniaga. 35 sampai 40 miliar rupiah per tahun. S. Dinar Saifuddin, Direktur PT Kilang Pertamina Internasional. 20 miliar rupiah. Yoki Firnanda, Dirut PT Pertamina International Shipping. 22 miliar rupiah. Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, 20 miliar rupiah. Itu gaji doang. Belum bonus, rumah dinas, tunjangan, fasilitas perjalanan. Hidup mereka sudah super nyaman, tapi masih juga korupsi. Kalau sudah kaya tapi tetap maling, ini bukan soal kebutuhan, tapi kerakusan. Dan jangan lupa, skandal ini terjadi saat Ahok masih menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina 2019 sampai 2024. Sosok yang katanya bersih, anti korupsi. Kejaksaan Agung harus segera memastikan apakah dia terlibat atau tidak. Kalau bersih, silakan bela diri. Kalau ada bukti, jangan ada tebang pilih. Prabowo di ujung tombang, serius atau omong kosong? Sekarang pertanyaannya, Prabowo serius nggak beresin ini? Presiden sudah bilang akan memberantas korupsi sampai ke akar. Bagus. Tapi rakyat nggak mau cuma dengar janji. Kami mau bukti. Ini saatnya Prabowo menunjukkan bahwa dia bukan tipe pemimpin yang cuma ngomong keras, tapi juga bertindak tegas. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan segera. Jangan biarkan kasus ini hilang di tengah jalan. Banyak kasus korupsi yang awalnya heboh, tapi lama-lama tenggelam. Kita nggak boleh lupa. Rakyat harus terus menekan agar kasus ini diusut tuntas. Pemiskinan koruptor. Kalau serius mau bikin jera, semua aset hasil korupsi harus disita. Jangan cuma dipenjara sebentar, keluar masih kaya raya. Hukuman lebih berat, negara lain sudah lebih tegas. Cina, hukuman mati untuk koruptor besar. Korea Selatan,
Mantan presidennya saja bisa dipenjara puluhan tahun. Indonesia harus berani lebih keras. Kasus ini harus jadi titik balik. Kasus Pertamina ini bukan sekadar skandal biasa. Ini bisa jadi titik balik untuk Indonesia. Kalau Prabowo tegas, korupsi bisa benar-benar diberantas. Tapi kalau tidak, maka sejarah akan mencatatnya sebagai presiden yang gagal menindak maling uang rakyat. Jangan lupa, kita baru saja melewati pilpres yang panas. Banyak yang bilang Prabowo harus membuktikan bahwa dia memang pemimpin yang bisa diandalkan, bukan cuma boneka politik. Ini kesempatannya. Kalau Prabowo berani, rakyat akan mendukung. Tapi kalau tidak, rakyat juga yang akan menilai. Jangan biarkan kasus ini berlalu begitu saja. Jangan biarkan maling terus berkuasa, dan jangan biarkan rakyat terus jadi korban. 1.000 triliun lenyap dari Pertamina. Uang rakyat Indonesia dikhianati dalam skandal korupsi paling mengerikan. Bayangkan, kerugian negara dari dugaan korupsi di Pertamina mencapai 193 triliun. Dan kabarnya, angkanya bisa membengkak hingga 1.000 triliun. Uang rakyat sebesar itu lenyap, bukan karena bencana, bukan karena pandemi, tapi ulah segelintir orang yang tamak. Dulu, ketika Basuki Cahayapurnama alias Ahok diangkat sebagai komisaris utama, harapan rakyat membumbung tinggi. Publik berharap birokrasi bersih, mafia minyak rontok Pertamina jadi lebih transparan. Tapi apa yang terjadi? Skandal demi skandal meledak. Modusnya brutal. Pertamax dioplos dengan bahan bakar murah, pengadaan minyak tanpa lelang berjalan mulus bertahun-tahun. Semua terjadi di bawah pengawasan Ahok. Sekarang pertanyaannya, dia benar-benar nggak tahu atau pura-pura tutup mata? Sulit dipercaya seorang komisaris utama tidak mencium bau busuk sebesar ini. Dan yang lebih mencurigakan, begitu skandal mulai terkuak, Ahok tiba-tiba mundur di 2024. Alasannya, katanya karena politik. Benarkah? Atau cuma cara licik untuk kabur dari tanggung jawab? Sekarang Kejaksaan Agung bergerak. Semua yang terlibat akan diperiksa. Rakyat butuh jawaban. Skandal ini bukan sekadar angka, ini soal keadilan. Jangan diam saja, bagikan video ini biar kasusnya nggak tenggelam.